Bab 680. Kehilangan jejak. 12 buah pil jiwa jahat menyebarkan aura yang dingin, semuanya ditekan Erikin sampai pecah. Dalam seketika, 12 roh jahat melayang di udara. Erikin mengangkat pedang Kingtong dan menebas ke Brahma 7 dengan seperti sudah gila. Sedangkan 12 roh jahat itu juga mendekat dan mendadak menangkap Brahma 7. Cahaya di tubuh mereka terus meningkat. Kamu ingin mati bersama? Brahma 7 sangat panik. Dari aura roh jahat, dia merasakan kekuatan menyeramkan yang sudah mau meledak. Jika di samping dirinya hanya ada roh jahat, dirinya sepenuhnya bisa membunuh mereka sebelum mereka meledak. Tetapi saat ini Erikin terus menebas dengan gila, membuat dia sama sekali tidak sempat mengeluarkan jurus. Tetapi Erikin berada di sampingnya, jika meledak, masa Erikin tidak takut mati. Beberapa detik kemudian, tubuh 12 roh jahat bersinar sampai titik teratas. Dasar gila! Teriak Brahma 7 dengan marah. Duar! 12 roh jahat meledak bersamaan. Kekuatan ledakan yang sangat besar menyebar ke sekeliling dengan gila. Brahma 7 yang pertama terkena ledakan, tubuhnya berubah menjadi abu di bawah teriakan malang. Sebagai orang dari Brahma, dia membuat roh jahat selama seumur hidup, tetapi tak terduga akhirnya mati di tangan roh jahat. Erikin juga mendadak memuncratkan darah, auranya seketika menjadi sangat lemah, kesadarannya juga menjadi kabur. Dia hampir tidak bisa membuka mata. Tetapi dia menggigit ujung lidah sampai berdarah untuk memaksa dirinya tetap sadar. Saat mundur, dia menggendong Agnes Lin dan menahan pukulan aura. Kemudian dia kabur dengan bertatih-tatih. Brahma 5 dan Brahma 7 sudah meninggal. Di tengah formasi besar kabut hitam, Brahma 2 melihat 2 buah token hitam mendadak meledak. Ekspresinya tak terkendali langsung berubah. Brahma menggerakkan sebagian besar kekuatan utama untuk membunuh seorang Erikin yang terluka parah, tetapi malah berturut-turut kehilangan anggota. Brahma 2 tidak bisa menunda lagi, anak ini sangat hebat, taktiknya terlalu banyak. Kita harus menggunakan jurus guntur, kata Brahma 6 sambil mendengus dingin. Maksudmu? Tanya Brahma 2. Gerakan formasi sampai sepenuhnya, kata Brahma 6 dengan dingin. Brahma 2 terkejut. Dengan begitu, selain kita, semua anggota Brahma di dalam formasi akan mati. Demi mendapatkan fisik emas ajaib, demi rencana besar Brahma, mereka seharusnya merasa mulia karena mengorbankan diri. Brahma 6 mengeluarkan ekspresi yang gila. Buka formasi. Setelah ragu sebentar, Brahma 2 akhirnya membuat keputusan. Dalam seketika, terdengar suara yang menyeramkan dari dalam formasi, tak terhingga anggota mati dalam sekejap, lalu berubah menjadi hantu dan bergabung ke dalam formasi. Kabut hitam di dalam formasi menjadi semakin tebal. Kakak ipar, apakah aku sudah mau mati? Di suatu sudut kediaman besar, Agnes Lin di dalam gendongan Erikin berkata dengan lemah, wajah dia sangat pucat, di dadanya ada sebuah luka besar yang parah, darah sudah membasahi bajunya. Agnes, kamu tidak akan mati, aku juga tidak akan membiarkanmu mati. Mata Erikin memerah, dia terus memasukkan Reiki ke dalam tubuh Agnes Lin. Awalnya, dia mengira Agnes Lin sudah mati, tetapi setelahnya dia menyadari Brahma 7 tidak tertusuk organ vital Agnes Lin. Tetapi meskipun begitu, jika tidak diobati, Agnes Lin tetap akan mati. Sedangkan sekarang, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan ini. Hantu di sekeliling tidak tahu mengapa menjadi semakin banyak, Erikin sama sekali tidak sempat membuat obat. Terlebih lagi dia sama sekali tidak bisa meninggalkan formasi ini. Kakak ipar, biar aku pegang wajahmu. Agnes Lin memaksa tersenyum dan mengulurkan tangan dengan gemetaran, kemudian dia memejamkan mata dengan puas, napasnya semakin melemah. Mata Erikin memerah, tangannya dikepalkan dengan erat. Brahma, aku bersumpah,
Aku pasti akan membasmi seluruh asosiasi kalian. Tetapi sekarang masalahnya, dirinya harus bagaimana melepaskan diri dari bahaya ini. Setelah menggendong Agnes Lin yang pingsan, Erikin melihat ke sekeliling, lalu melihat ke satu arah. Akhirnya aku menemukanmu. Dari belakang Erikin, mendadak terdengar sebuah suara yang gembira. Erikin tidak melihat ke belakang, dia menggunakan setitik tenaga terakhir dan mendadak menambah kecepatan. Dia yang saat ini sangat lemah, sudah tidak ada tenaga lagi untuk bertarung. Haha, ternyata kamu memang terluka parah, bahkan kecepatan kabur saja menjadi lambat. Brahma 6 tertawa kencang di belakang. Bayangan Erikin bergerak dan berulang-alik di beberapa lorong. Sangat cepat bayangannya hilang. Kabur kemana? Brahma 6 mengerutkan dahi dan mengamati sekeliling. Tetapi dia tidak bisa melihat bayangan Erikin. Sepertinya bahkan auranya juga menghilang. Dia terluka parah, tidak bisa kabur jauh, seharusnya sedang bersembunyi. Brahma 6 berkata sendiri, dia terus mengeluarkan jurus dan mengebom beberapa benda di sekitar yang menghalang penglihatan. Sangat cepat, Brahma 6 tiba di dalam sebuah ruangan pinggir yang dipenuhi debu. Erikin, aku tahu kamu di dalam, jangan bersembunyi lagi. Brahma 6 berjalan ke dalam dan berkata sambil tertawa dingin. Di sekeliling sangat hening, tidak ada yang menjawab. Brahma 6 menendang pintu dan masuk. Di dalam ruangan hanya ada beberapa perabotan rumah bekas dan dipenuhi sarang laba-laba. Brahma 6 langsung mengeluarkan energi dan mengebom seluruh barang bekas sampai hancur. Di sini sudah bersih semua, masa Erikin benar-benar sudah kabur? Brahma 6 tidak berani percaya. Dia memeriksa sekali lagi dengan teliti. Dalam seketika, sebuah benda yang tertutupi debu menarik perhatian Brahma 6. Ini. Brahma 6 berjalan ke sana, memungut benda yang seukuran telapak tangan itu dan mengelapnya. Benda ini permukaannya licin dan bulat, ternyata adalah sebuah batu giok. Benda ini kelihatannya sedikit aneh. Ini memang ada di kediaman tua ini, atau ditinggal oleh anak itu. Brahma 6 bingung. Benar, yang dipegang Brahma 6 adalah wilayah rahasia membuat obat yang didapatkan Erikin dari keluarga Zeng. Ini adalah taktik terakhir Erikin. Memanfaatkan wilayah rahasia untuk menyembunyikan tubuh dirinya dan Agnes Lin. Saat ini di dalam wilayah rahasia, Erikin menahan napas dan merasakan dunia luar dengan hati-hati. Saat Brahma 6 mengambil batu giok, jantung Erikin berdetak sangat cepat. Jika sampai Brahma 6 mengetahui rahasia batu giok, dirinya akan masuk ke dalam kondisi yang sangat berbahaya lagi, dan Agnes Lin di samping lebih sulit dilindungi lagi. Brahma 6, kamu sudah menemukan Erikin belum? Di saat ini, Brahma 2 berjalan kemari dengan langkah lebar. Awalnya ada di sini, tetapi tiba-tiba kehilangan jejak. Brahma 6 menggeleng kepala dan berkata, apa ini? Brahma 2 menyadari batu giok di tangan Brahma 6. Hehe, benda berharga yang aku beli beberapa hari lalu. Brahma 6 menyimpan batu giok dan berkata sambil tertawa datar. Dia sih tidak ingin berbagi benda bagus dengan orang lain. Brahma 6, tunjukkan batu giok itu padaku. Brahma 2 mengerutkan dahi. Ingin apa? Kamu ingin merebut? Kata Brahma 6 dengan ekspresi dingin. Aku curiga benda ini berhubungan dengan Erikin. Brahma 2 menyipitkan mata, dia maju dan ingin merebut. Kentut, jauh-jauh kamu. Di saat mereka berdua berebutan, Erikin mendapat ide, sebuah kerohanian terbang keluar tanpa disadari. Duar. Di tempat tidak jauh mendadak mengeluarkan sebuah suara kencang. Beberapa jimat yang sebelumnya disembunyikan Erikin meledak saat ini. Erikin. Mereka berdua berhenti dalam sekejap dan terbang ke arah itu. Sudah kubilang sejak awal, benda ini tidak berhubungan dengan Erikin. Brahma 6 mendengus dingin dan menyimpan batu giok dengan baik.
Namun saat mereka berdua pergi memeriksa, malah tidak ada orang sama sekali. Waktu terus berlalu, mereka semakin tidak sabar. Seluruh kediaman tua sudah diperiksa dengan sangat teliti, tetapi masih tidak bisa menemukan jejak Erikin. Erikin yang terluka parah, masa berubah menjadi orang transparan. Tetapi meskipun benar-benar menyamar, juga bisa terlihat oleh formasi. Brahma 2, gawat, ada yang memberi kabar dari luar formasi. Dia melihat ada bayangan hitam kabur keluar. Saat ini, Brahma 3 datang dan berkata dengan panik. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.